Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadghah. Ar-ra'ahu ista'nah. Inna ila rabbika ruz'ah. Ara'aita allazi yanha abadan ija sallah. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit ta'wah. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yarah. Kalla la illam yantah lanasba'an bin nasiyah. Nasiyatun kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud wa'tari. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili ija saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dolan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghnah. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man syakulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Al-Quran merupakan jawaban dari semua pertanyaan yang seringkali ditemukan pada kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran pun banyak terdapat ayat-ayat serta surah yang menjelaskan tentang kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu surah yang terdapat dalam Al-Quran yaitu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini bermakna segumpal darah. Surah ini terdiri dari 19 ayat dan tergolong ke dalam surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Nah, kali ini saya akan sedikit membahas tentang surah Al-Alaq, yaitu ayat 1-5 saja. Nah, secara umum surah Al-Alaq ini berisi perintah untuk membaca dan mempelajari alam semesta untuk menemukan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan perintah bagi manusia untuk mencari ilmu, baik itu qauliyah dan kauniyah. Nah, adapun contoh perilaku yang mencerminkan surah Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah yaitu dengan giatnya dalam mencari ilmu. Nah, giat dalam mencari ilmu ini sendiri tidak hanya didapatkan dari belajar di sekolah saja, namun bisa didapatkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Berikutnya, mencari ilmu ini sendiri pun tidak hanya di dalam sekolah. Nah, misalnya bisa didapatkan dari majelis kajian
majelis kajian, pengajian, bahkan pertemuan-pertemuan yang bernuansa Islami untuk memperdalam ilmu agama. Belajar di sini pun kita disuruh untuk membaca. Iqra, bacalah. Nah, pada kali ini Nabi Muhammad pun pada saat menerima surah Al-Alaq ini, beliau disuruh untuk membaca. Bacalah dengan menyebut nama Allah. Nah, dengan ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dengan bisa menjadwalkan diri kita membaca buku dan Al-Quran setiap hari. Nah, walaupun tidak bisa setiap hari, misalnya kita bisa luangkan sedikit waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai waktu kita yang diberikan sehari 24 jam kita gunakan tidak ada untuk membaca Al-Quran. Maka itu sangatlah rugi ya. Setidaknya kita bisa membaca Al-Quran 1/4 dari waktu kita. Nah, Al-Quran ini pun banyak sekali manfaatnya. Makanya marilah kita amalkan Al-Quran dan terapkan serta bacalah Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam mencari ilmu ini sendiri tidak menjadikan ilmu dan kecerdasan sebagai kesombongan. Nah, ilmu yang kita dapatkan dari sekolah, belajar, dan lain-lainnya itu jangan kita jadikan ke dalam kesombongan. Mentang-mentang kita lebih pintar dari teman kita, maka kita bisa seenak-enaknya menganggap mereka remeh dan juga kan. Karena tidak semua teman yang kita anggap bodoh itu bodoh. Mereka juga memiliki keahlian di dalam bidangnya masing-masing. Jadi apa yang kita miliki itu tidak bisa dikatakan untuk bisa kita sombongkan, karena itu pun pasti di antara kelebihan kita itu terdapat kekurangan. Nah, dalam kedapatan kita dalam mencari ilmu sendiri pun sebaiknya tidak hanya didapatkan dipergunakan untuk kita sendiri, namun akan lebih baik jika ilmu yang kita dapatkan di sekolah maupun dari lingkungan kajian taklim ataupun dari hal-hal baca buku atau apa itu bisa diberikan kepada orang lain, bisa diajarkan kepada orang lain agar ilmu yang kita dapatkan itu semakin bermanfaat dan bisa dimanfaatkan juga oleh orang lain. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai surah Al-Alaq ayat 1-5. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.